Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Oh iya, by the way, hari ini hari yang cukup dingin untuk di daerah gue. Karena dari pagi sampai video yang gue bikin sekarang ini, cuaca memang sedang hujan terus-menerus alias awet. Dan itu cukup menyedihkan buat gue sebagai seorang jomblo. Karena kalau dingin kayak gini, nggak punya pasangan, itu merasa kayak merana banget. Nggak ada seseorang yang bisa menghangatkan. Jadi ya buat kalian yang ngerasa jomblo juga jangan sedih. Karena ada gue sebagai temennya yang sama-sama jomblo pasti ngerasain lah ya gitu. But anyway, sebagai solusi lain ya kita harus mencari sebuah kehangatan mungkin dengan kita menggunakan selimut atau bantal guling. Oh ya guys, di video kali ini gue Kintan bakal ngasih tahu ke kalian tips bagaimana caranya ngedapetin cowok strike. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya Kim dapetin cowok strike kayak misalnya preman, ojek online, atau misalnya siapa itu bla bla bla, ketemu di tempat kolam renang, ketemu di pasar, kok bisa sih seberuntung itu gitu. Oke, kali ini gue bakal kasih rahasianya. Kok bisa ya? Dengan cara apa sih? Apakah lo punya susuk? Atau kalau lo punya jampe-jampe? No. Ya udah nggak usah berlama-lama ya. Gue kasih tahu cara yang pertama. Ini yang paling basic banget yang harus kalian punya, yaitu adalah keberanian. Karena kalau misalnya kalian nggak berani, kalian jangan harap bisa dapetin cowok strike yang kalian pengen. Dengan berani ini kalian bisa memulai perbincangan terlebih dahulu kepada sang target. Karena kalau kita yang nggak memulai, kapan lagi mereka nggak mungkin memulainya guys. Kita harus sadar, kita kan cowok, dia juga cowok. Kalau yang namanya cowok strike, sukanya kan juga cewek, nggak mungkin ke cowok lagi. Makanya kita sebagai cowok pelangi harus yang memulai duluan. Harus pede, harus berani. Oke, yang pertama berani dulu ya. Kalau kalian udah berani, baru ke tahap yang kedua, yaitu tahap basa-basi. Ini penting banget. Basa-basi ini bisa kita menilai karakter orang itu kayak gimana nantinya. Kita bisa menilai apakah dia bisa diajak untuk happy bareng kita atau enggak. Dari basa-basi ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah, oh, orang ini kayaknya nggak bisa diajak happy deh. Oh, orang ini kayaknya gampang tapi harus pakai cuan deh. Oh, orang ini kayaknya nggak mungkin bisa deh. Nah, makanya basa-basi yang tepat ini harus kita latih juga. Dan butuh yang namanya jam terbang. Kita nggak bisa langsung gitu aja guys. Walaupun kalian udah berani, tapi yang namanya basa-basi ini nggak akan timbul sendirinya. Butuh jam terbang, butuh skill. Skillnya apa tuh Kim? Cara komunikasi ke mereka. Cara komunikasi menyampaikan apa yang kita mau. Jangan sampai kita buat topik yang benar-benar jadi basi nantinya. Topik yang jadi basi ini adalah contohnya misalnya kita mengangkat sebuah topik yang kayak kesukaannya para cowok, misalnya bola atau apa gitu. Itu nggak akan dapet banget. Lu nggak akan dapetin dia kalau lu ngasih topik yang kayak gitu. Awal-awal boleh lah kalian misalnya basa-basi kayak nanya nama gitu kan contohnya. Terus kayak misalnya nanya misalnya pekerjaannya apa dan juga statusnya apa. Nah, setelah kayak gitu udah nggak usah panjang lebar lu kemana-mana topiknya yang akhirnya malah dia mikirnya kalau lo itu bukan cowok pelangi. Kita meskipun cowok pelangi yang modelnya manly kayak gue gini gitu ya, bukan yang harus heboh yang kelihatan kalau misalnya tanpa ngomong juga udah jelas ini cowok pelangi. Kita harus memainkan kata-kata. Kita nggak bisa kayak orang-orang yang dianugerahi dengan gerak badan, body language, gestur. Contohnya cowok-cowok yang mungkin bisa dibilang girly, yang tanpa dia berbicara pun udah kelihatan kalau dia itu cowok belok. Itu udah pasti cowok-cowok normie ngelihat cowok model begitu udah nggak akan salah lagi kalau dia bisa dibilang cowok yang suka cowok gitu. Makanya kalau buat kita yang manly kayak gini, kita nggak punya cara kayak gitu, kita mesti pandai bermain kata-kata di sini. Kata-kata kayak gimana Kip? Pokoknya nih ya intinya kita jadi diri sendiri aja. Kita nggak harus merubah karakter biar terlihat girly gitu kan. Yang ada kalau misalnya kita nggak ada bakat girly,
bikin ilfeel nantinya. Jadi udah padanya aja, kita pandai memainkan kata. Dan basa-basi ini menentukan banget kelanjutannya kita bakal kemana. Apakah dia bakal berhasil kita dapetin atau enggak. Karena sambil basa-basi juga kita sambil membaca karakter, membaca kepribadiannya, dan juga menyimpulkan pada akhirnya dia seperti apa. Misal nih ya, kalau dia ternyata memang ada bakat untuk bisa diajak happy-happy sama kita, ya udah langsung aja tunjukin siapa lo sebenarnya. Jujur aja kalau lo cowok pelangi dan lo pengen bla bla bla, gak usah takut lagi. Karena kalau misalnya udah ketahuan dia orangnya asik dan juga sangat welcome sama orang kayak kita, berarti dia nggak akan gimana-gimana sama kita. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya kayak tertutup, kayak bener-bener awam banget sama yang namanya dunia pelangi, better kalian tinggalin, cari yang lain, daripada nanti kalian punya masalah atau misalnya kalian malah dapat sesuatu yang ya sia-sia aja gitu kan. Nah itu yang kedua ya, basa-basi. Terus yang ketiga, cara ini adalah cara yang biasanya paling bisa dibilang hampir mendekati berhasil gitu. Biasanya rata-rata cowok normi itu emang paling doyan yang namanya drink alias minum. So ajakin aja. Kalau misalnya basa-basi tadi kalian tidak berhasil dengan cara kalian gitu kan, atau kalian nggak bisa merangkai kata, ajakin aja buat happy-happy dengan cara drink bareng di tempat kalian. Meskipun nanti pada akhirnya dengan drink itu kalian gak dapetin apa yang kalian pengen, setidaknya kalian coba nanti ketika misalnya lagi drink bareng, apakah ada kesempatan ataupun ada momen atau enggak. Yang penting kalian ajakin mereka ke tempat kalian dulu dan berhasil. Itu selanjutnya terserah kalian. Karena biasanya kalau orang udah oleng kayak gitu, sangat mudah kita kendalikan gitu loh. Dan cara yang terakhir adalah cara yang paling sangat simple, instan, dan pasti berhasil, yaitu menggunakan duit. Dimanapun kalau yang namanya ada duit semuanya jalan ya. Jangankan dapetin cowok strike yang kita pengen, ketika duit berjalan apapun lancar gitu kan. Makanya siapapun kalian yang mungkin saat ini nonton video gue kali ini, kalau misalnya kalian menggunakan cara yang keempat ini, pastikan cowok yang kalian pengen dapetin itu worth it ya, alias layak banget buat kalian dapetin dengan cara menggunakan pakai duit. Jangan sampai kalian ngeluarin duit hanya untuk cowok yang biasa aja. Karena biasanya kalau orang udah ngeluarin duit, contohnya kayak gue nih, yang beberapa tahun menunggu si cowok itu yang pernah gue ceritakan di video gue sebelumnya, karena menurut gue dia spesial gitu. Jadi taruhlah cara keempat ini adalah cara terakhir di mana kalian pengen seseorang yang kalian pengenkan, dan memang sangat layak buat kalian dapetin dengan cara duit. Ya, jangan sampai semua cowok disamaratakan bisa kalian dapetin dengan duit, nanti yang ada kalian tekor, kasihan gitu. Oke, jadi jelas ya, ada 4 cara. Yang pertama keberanian dulu, kedua basa-basi, ketiga dengan drink, dan keempat dengan duit. Nah, keempat cara ini yang biasanya gue selalu lakuin kalau misalnya gue dapetin cowok-cowok normi yang akhirnya berhasil gue dapetin. Dan terlepas dari keempat cara secara teori dan praktikal ini, ada satu hal yang mesti kalian harus ingat dan garis bawahi di sini adalah, yaitu faktor keberuntungan. Karena faktor keberuntungan di atas segala-galanya. Jadi yang namanya keberuntungan ini memang sangat harus memihak kita juga. So, itulah mungkin beberapa tips yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya, untuk kedapetin bagaimana sih caranya dapetin cowok strike yang akhirnya bisa diajak buat happy bareng cowok pelangi. Semua itu bisa kalian lakuin kalau ada 4 cara ini. Keberanian, basa-basi yang tepat. Kalau misalnya 2 cara ini nggak berhasil, berarti ada cara yang ketiga, yaitu yang mungkin 75% berhasil dengan cara drink bareng. Kalau dengan cara yang ketiga juga nggak berhasil, ya baiklah, uang berbicara, semuanya beres. Oke guys, thank you banget ya buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Semoga tips kali ini sedikit menambah wawasan kalian, menambah skill kalian dalam mendapatkan cowok normi alias cowok strike. Yang jelas jangan sampai kalian terbawa perasaan aja.
karena tidak semuanya cowok normie itu harus melulu menggunakan yang namanya duit ya. Pergunakanlah uang kalian untuk seseorang yang memang worth it alias layak untuk kalian dapetin ya. Jangan sampai apa-apa siapapun mainnya main duit, kasihan lo nya gitu, mending ditabung duitnya ya enggak. Ya udah, kalau kayak gitu semoga berhasil ya ngelakuin dengan cara 4 ini. So, selamat berjuang dan semoga beruntung. Kalau gitu gue Kim Tan, udah dulu di sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. See you next time.